ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. Yang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB, kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, ibu dari BPN Bu, ini rakyat bicara Bu. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak di Pinang. Sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya, dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Sekarang Kang Mahesa, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur, ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Nggak tahu, yang ngomong itu anggota DPRD. Ya, makanya kita sampaikan, seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Tuh yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan, tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini, tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI mah. Tapi aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aguan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aguan mengurugi sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi Bapak pimpinan, di BPN ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang ngomong langsung saat rapat resmi, kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, ibu dari BPN Bu, ini rakyat bicara Bu. Diem baik itu si ibu itu dari BPN. Ya diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika, sampai saya ngomong pernah kayak orang ngecaprak pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Sekian, terima kasih. Izin dari Iwan Darmawan, saya tinggal di Kabupaten Tangerang. Jadi lokus ini adalah tempat saya lahir dan dibesarkan, sehingga saya tahu persis apa yang terjadi terkait dengan adanya proyek PSN dan PIK 2. Kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media-media melalui buzzer-buzzer mereka itu adalah sama sekali bohong besar. Karena kami yang mengalami langsung di tempat. Wallahi ada sawah yang diuruk, yang menggarapnya sama sekali tidak tahu. 1 pekan lagi akan panen, padi sudah kuning, tinggal panen, diuruk secara semena-mena.
Wallahi ada sungai yang diuruk sehingga air tidak bisa mengairi sawah dan tambak. Wallahi ada tambak yang diuruk secara semena-mena. Ada tanah wakaf yang diuruk, dijual semena-mena. Dan ini merupakan ekses dari keserakahan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Ditambah keserakahan oknum-oknum yang ada di atas. Perlu kami sampaikan bahwa ini terjadi karena adanya prakondisi di mana dibuatlah Perda Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai 2031. Apa yang ada di dalam perda tersebut? Lahan sawah produktif di utara Kabupaten Tangerang, ini lumbung padinya Kabupaten Tangerang, lahan hijau itu tiba-tiba menjadi lahan kuning. Dan yang menarik, perda tahun 2020 ini perdanya tahun 2020, tapi baru ditandatangani pada tahun 2022. Patut diduga karena memang sedang menunggu logistiknya turun sampai 2 tahun. Jadi itu ditandatangani 2022. Dan kita baru tahu tentang ini Januari 2025 kemarin setelah ramai. Padahal perda ini jelas bertentangan dengan Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014. Tentang apa? Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Loh kok bisa gitu Perda Kabupaten Tangerang dibuat tapi jelas-jelas bertentangan dengan Perda Provinsi. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2023 Provinsi Banten ini, sehingga mereka merasa di situ ada kesempatan untuk menggunakan ruang laut, memanfaatkan dan seterusnya itu. Padahal putusan MK nomor 85 tahun 2013 sudah jelas mengatakan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial maupun pribadi, apalagi terbit sertifikat di atasnya. Dan ketika sertifikat yang sudah dinyatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa di situ ada sertifikat itu, kita semua tahu bahwa sertifikat itu akan terbit ketika BPHTB-nya dibayar. Pertanyaan kami, itu bayarnya ke siapa? Apakah ke oknum pejabat Dispenda pada saat itu, ke pribadi kah, atau memang masuk ke kas kabupaten? Dan jumlahnya fantastis. Artinya bahwa ini betul-betul secara sistemik, secara terstruktur, kejahatan kemanusiaan ini dari atas sampai bawah, atau kalau dibolak-balik dari atas sampai bawah itu merata. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, rakyat masih terus ditakut-takuti. Sedianya kami juga membawa bahan-bahan dan saksi di lapangan, tetapi mereka sangat ketakutan dan mereka masih sekarang agresif mendatangi pemilik-pemilik lahan. Bayangkan, yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita. Pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang. Dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Ini zolim, sezolim-zolimnya. Karena saya mulai paham, mulai mengerti kenapa selama ini pengurukan yang begitu masif, pemagaran yang begitu masif, semua pejabat diam di kabupaten maupun di provinsi Banten. Kenapa? Karena mereka lah yang menangani produk-produk perda ini. Demikian tambahan dari saya.